Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Ricky Nugraha dari kelas 11C, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang histologi. Yang pertama, pendahuluan histologi. Tujuan pembelajaran: 1. Pengertian sampel pengujian histologi. 2. Tujuan pengujian histologi. Histologi berasal dari kata Yunani yang berasal dari histos berarti jaringan, dan logika yang berarti pengetahuan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histologi amat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh, baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Histopatologi berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Sebagai contoh, di bidang kedokteran, kehadiran tumor memerlukan hasil pemeriksaan. Diagnosis histopatologi atau sitopatologi: penilaian terhadap gambar yang terdapat pada preparat atau sel histologi, maka dibutuhkan kompetensi dokter spesialis PA dalam mendiagnosis dan kompetensi analis kesehatan dalam penanganan dan pengelolaan bahan pemeriksaan yang baik dan benar. Alur pemeriksaan morfologi sel. Alur pemeriksaan morfologi sel: pengambil sampel, proses sampel, diagnose. Fiksasi adalah suatu usaha untuk mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan bentuk. Jenis fiksasi: formalin, buffer 10%. Fungsi histopatologi: penggunaan spesimen dimasukkan ke dalam wadah berisi formalin buffer dengan volume 10 kali volume spesimen. Pengambilan spesimen. Biopsi adalah prosedur pengambilan sebagian kecil jaringan dari tubuh pasien untuk diperiksa menggunakan mikroskop. Melalui biopsi, dokter dapat mengetahui apakah seseorang mengalami kanker atau tidak, dan apakah suatu benjolan merupakan tumor ganas atau kanker atau tumor jinak. Grossing atau pemotongan kasar: pemotongan jaringan yang terdapat tumor oleh dokter patologi anatomi. Tissue processing atau processing jaringan: proses mengeluarkan air dan zat fiksatif yang ada di dalam jaringan dan menggantinya dengan media yang dapat mengeraskan jaringan, yakni parafin. Parafin embedding atau pembuatan blok parafin. Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikrotom. Mikrotomi: proses pemotongan jaringan dalam mikrometer dan menempelkan ke permukaan sel untuk dapat dievaluasi. Routing staining atau pewarnaan. Peluasan H dan E sebagai pulasan standar karena dapat memberikan overview yang baik dan juga dapat membedakan dari struktur jaringan yang normal, radang degeneratif, dan perubahan patologi lainnya. Pewarnaan yang digunakan adalah hematoxylin, eosin atau HE. Pewarnaan dilakukan di dalam staining jaringan. Penanganan jaringan basah dan fiksasi. Tujuan pembelajaran: 1. Persiapan pengujian histologi. Menerapkan prosedur penyiapan sampel. Melaksanakan prosedur penyiapan sampel. Penanganan jaringan basah. Prinsip pengambilan jaringan. Menulis keterangan makroskopik. Prinsip pengambilan jaringan: 1. Mengikuti kaidah ilmiah spesifik berdasarkan organ. Terdiri dari biopsi incis, biopsi eksis, lumpectomy, organektomi, operasi radikal. 2. Memperhatikan keterangan tertulis dan tanda-tanda yang dibuat klinikus. 3. Memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar.
4. Mendeskripsikan untuk bentuk, ukuran, warna, dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. 5. Menanamkan motivasi kesalahan 0%. Menulis keterangan makroskopik. Nama organ atau unsur jaringan: lemak, kulit, hati. Bentuk jaringan: bulat, benjolan, berkeping-keping. Ukuran jaringan dalam dimensi atau ampersi: ukuran 2x4 mm, 6x5x3 cm, diameter 6 cm, 2 sisi amperis sebesar kacang hijau menir. Warna: contoh putih, kuning, bercak-bercak hitam. Berat jaringan. Keterangan lesi: bentuk, ukuran, warna, dan konsistensi lesi. Sampel yang diambil dan diberikan keterangan asal. Fiksasi. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh agar kondisinya tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Fiksasi dapat dianggap sebagai serangkaian kejadian kimiawi yang kompleks, yaitu dapat mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan. Selain mengubah fisik kimia sel dan jaringan yang digunakan, fiksasi dapat juga menyebabkan perubahan fisik pada komponen seluler dan ekstraseluler. Prinsip fiksasi. Koagulasi: proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Prestipasi: proses pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Persipitasi: yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah prestipasi protein. Tujuan fiksasi jaringan: A. Mencegah autolis dan pembusukan sel. B. Menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan. C. Memvisualisasikan komponen sel, meningkatkan visibilitas atau intensitas atau kontraks warna pada elemen jaringan. E. Melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengelolaan jaringan. Syarat larutan fiksasi: memiliki kemampuan untuk inaktivasi enzim pada proses pembusukan, tidak menyebabkan jaringan membengkak atau mengerut, dan tidak melarutkan bagian dari jaringan. Kemampuan mempertahankan jaringan dan menyediakan kondisi untuk dilakukan dehidrasi, salining, dan embedding. Yang terakhir, mampu membunuh bakteri, jamur, dan virus pada sel atau jaringan. Larutan yang digunakan fiksasi yaitu formalin, alkohol, larutan bioin, merkuri. Formalin merupakan nama dagang dari formaldehida yang merupakan gas di dalam air. Sebagian besar formaldehida hadir sebagai polimer larut yang dipolimerisasi pada suatu larutan. Larutan fiksatif yang paling umum digunakan untuk histologi adalah larutan 4% formaldehid yang biasa disebut dengan formalin 10%. Yang terakhir, larutan fiksasi ini sering digunakan karena dapat mempertahankan pH netral dan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan ekstraseluler. Untuk memastikan bahwa penggunaan formalin mencapai pH yang netral, maka dilakukan dengan penambahan garam sehingga disebut dengan neutral buffered formalin atau NBF. Larutan NBF melakukan kerjanya sebagai agen fiksasi, bukan dengan koagulasi. Alkohol, metanol, dan etanol. Fiksasi dengan melakukan denaturasi protein. Kelemahan: alkohol tidak digunakan untuk fiksasi rutin jaringan karena dapat menyebabkan jaringan keras dan rapuh. Kelebihannya: bagus untuk fiksasi histologis karena bekerja cepat dan memberikan detail next loss yang baik. Hal-hal yang dapat dipertahankan selamatkan dalam proses fiksasi: protein jaringan, struktur jaringan, DNA. Faktor yang mempengaruhi fiksasi: durasi dan temperatur fiksasi, penetrasian larutan, waktu penetrasi, dan tingkat penetrasi, jenis zat fiksasi, rasio volume zat fiksasi terhadap spesimen 10:1, fleksibel sampai menutup spesimen.
Waktu fiksasi 1. Untuk mencegah autolis, waktu dari ausisi sampai fiksasi jaringan sebaiknya secepat mungkin. Idealnya 20-30 menit. Jaringan setelah diangkat dari tubuh akan mulai proses degradasi yang disebut tisu ischemia. Teknik fiksasi histologi. A. Potong spesimen jaringan atau organ dengan ukuran lebih 4 mm. B. Rendam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan atau komponen target. Tunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna. Selanjutnya D. Cuci dengan air mengalir atau aqueous jika diperlukan. E. Ambillah sampel jaringan contoh hati, kemudian potonglah hati tersebut dengan ukuran kurang lebih 0,5 x 0,5 x 0,5 cm. F. Rendam di larutan fiksasi. Selanjutnya, sampel yang representatif untuk pengujian histologi. Tujuan pembelajaran, pengertian sampel yang representatif. Tujuan sampel yang representatif, persiapan memilih sampel yang representatif. Pengertian sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili dari seluruh sampel. Tujuan untuk mewakili keadaan atau kondisi dari seluruh sampel. Persiapan memilih sampel, kenali jenis sampel, siapkan alat dan bahan. Pemotongan jaringan. Satu, prinsip dasar mengambil bagian jaringan yang representatif. Potongan dengan tebal maksimal tidak melebihi tebal kaset jaringan. Masukkan dalam dim set yang sudah diberi nama sesuai formulir. Banyak potongan bergantung pada jenis jaringan dan besar jaringan. Ada berapa orang memerlukan jumlah potongan tertentu. Setelah jaringan dimasukkan ke dalam kaset dan ditutup, kaset dimasukkan ke dalam wadah berisi formalin 10% buffer fosfat. Penanganan jaringan basah. Jaringan basah ada dua macam, yaitu jaringan non tulang dan jaringan tulang. Petugas dokter spesialis parasitologi didampingi oleh analis sebagai petugas mencatat. Cara pengambilan jaringan basah. Pertama operasi, kedua kuretase, 3 biopsi. Biopsi terdiri dari eksisi, insisi, core biopsi. Pemotongan jaringan basah atau gross. Pemotongan jaringan non-tulang adalah melakukan pemotongan makroskopik pada jaringan non-tulang dan mengambil bagian-bagian yang representatif. Prosedur. Pertama, jaringan diperiksa sesuai data pada formulir pemetaan dan data pada wadah. Kedua, dilakukan penyertaan gambaran makroskopik pada lembar permintaan terdiri dari asal jaringan, bentuk, ukuran, warna, dan konsistensinya. Dibuat potongan-potongan kube yang representatif sesuai SOP. Dimasukkan ke dalam kaset yang diberi nomor PA sesuai dengan nomor pada formulir permintaan. Ukuran kube 1,5 x 1 x 0,3 cm. Jumlah semua cetak lebih kurang 2 sisi atau kaset. Selanjutnya, fiksasi pada jaringan untuk pengujian histologi. Tujuan pembelajaran yang pertama, pengertian fiksasi pada jaringan untuk pengujian histologi. Kedua, membedakan macam-macam bahan fiksasi untuk pengujian histologi. Ketiga, melaksanakan prosedur fiksasi pada jaringan untuk pengujian histologi. Fiksasi adalah suatu proses di mana kematian sel dibuat sedemikian rupa sehingga gambaran sel dan susunan kimianya dapat dipertahankan semirip mungkin dengan keadaan asal pada pasien. Tujuannya, pertama, menghambat proses pembusukan dan autolis. Kedua, pengawetan. Ketiga, pengerasan. Keempat, pemadatan koloid. Kelima, pengaruh terhadap pewarnaan. Prinsip dasar fiksasi. Untuk dapat menghasilkan efek fiksasi yang baik, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh suatu proses fiksasi, antara lain koagulasi. Kedua, presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Tipe fiksasi. Yang pertama aldehydes, kedua merkuri, ketiga alkohol, keempat pikrates. Aldehydes pertama formaldehyde 10%, dua glutaraldehyde 2%. Fiksasi terjadi akibat terbentuknya ikatan saling antar protein. Ikatan tersebut tidak merusak struktur protein sehingga antigenetisnya tidak hilang. Larutan kerja 10%, buffer neutral formalin. Merkuri. Mekanisme fiksasi tidak diketahui secara pasti.
Ion keras larutan helium adalah larutan fiksasi yang menggunakan merkuri. Larutan Zenker mengandung merkuri kaloida yang berfungsi untuk memproses protein, alkohol, metanol, dan etanol. Fiksasi dengan melakukan dehidrasi protein. Tidak digunakan untuk fiksasi rutin jaringan karena menyiapkan jaringan. Pictras dikenal sebagai larutan fiksasi Bioins. Asam pikrat memproses asam protein dengan cara membentuk ikatan protein. Fiksasi rutin yang digunakan untuk pemeriksaan histologi 10% natural bufferate formalin NBF direkomendasikan sebagai zat fiksasi untuk jaringan dengan teknik IHC atau ISH. Apa saja yang harus diselamatkan pada proses fiksasi? Yang pertama, struktur jaringan, kedua protein jaringan, ketiga DNA. Hal-hal yang diperhatikan dalam fiksasi: tebal irisan, volume larutan pengawet, jenis larutan pengawet, temperatur, pH, waktu, dan durasi fiksasi. Prosedur praktis untuk mengoptimalkan kualitas. Yang pertama, kondisi ketika memasukkan jaringan segar, masukkan jaringan secepat mungkin. Jaringan segar dapat bersifat infekuis. Ketika jaringan segar atau tidak lengkap terverifikasi, maka akan berpotensi menular sumber infeksi kepada Anda dan pekerja lainnya. Penentuan larutan fiksasi yang tepat ada dua, yaitu harus menembus dari semua sisi, rongga harus terbuka, ketebalan organ maksimal 4 mm, berikan waktu suhu yang cukup, penggunaan suhu, rasio volume atau rasio jaringan. Ketika pilihan yang tepat dari larutan fiksasi, larutan fiksasi harus dari reagen dengan kualitas yang sesuai dengan segar. Reagen dengan kualitas buruk dapat menghasilkan kualitas fiksasi yang buruk pula. Pengertian larutan fiksasi: spesimen yang diterima dan telah difiksatif harus diperiksa dengan diganti larutan fiksasinya jika memang dianggap perlu, dan jika meragukan segera ganti dengan larutan fiksasi yang baru. Selanjutnya, dehidrasi pada jaringan untuk pengujian histologi. Tujuan pembelajaran: yang pertama, apa itu proses jaringan? Kedua, bagaimana prinsip processing jaringan? Ketiga, tahap-tahap proses jaringan. Pengertian dehidrasi, tujuan dehidrasi, macam-macam larutan dehidrasi, prosedur. Yang terakhir, prosedur dehidrasi. Apa itu prosedur jaringan? Processing jaringan adalah sebuah rangkaian proses untuk memasukkan parafin atau lilin ke dalam jaringan. Bagaimana proses processing jaringan? Proses pengeluaran air dan zat fiksasi yang ada di dalam jaringan dan menggantinya dengan media yang dapat mengeraskan jaringan, yakni parafin. Parafin ke jaringan. Tahap-tahap processing. Tahap-tahap processing jaringan secara manual dapat dilihat di gambar tersebut. Reagen pada tahap-tahap processing jaringan yaitu alkohol. Tahap pertama pemantauan jaringan adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksasi dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrolik, suka air, memiliki kutub yang kuat, berinteraksi dengan molekul air dengan cara menaikkan hidrogen. Dehidrasi harus dilakukan secara perlahan. Tujuan dehidrasi adalah untuk menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan yang menggantikan air tersebut dengan alkohol. Mencuci dan memperkokoh. Pembuangan air tersebut merupakan tujuan dehidrasi. Reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi adalah etanol, etanol aseton, metanol isoprofil, butanol, glikol, dan alkohol denaturasi. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai reagen-reagen tersebut. Melewatkan prosedur dehidrasi, melewati jaringan melalui satu seri larutan yang dapat menarik air dengan konsentrasi larutan semakin naik dan konsentrasi air semakin menurun. Larutan akan menarik air dan kemudian mendapati ruangan yang ditinggalkan oleh air tersebut. Syarat larutan dehidrasi: dapat menarik air dengan dalam jaringan, dapat bercampur dengan clearing agen larutan penjernih, tidak membatalkan fungsi fiksasi, dapat mempertahankan bentuk jaringan seperti setelah difiksasi, mampu mengisi ruangan pada jaringan yang ditinggalkan oleh air. Sebaiknya digunakan dalam keadaan segar. Dehidrasi jaringan untuk pengujian histologi. Pengertian clearing: reagen bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi.
Tujuan cleaning atau pembenihan adalah untuk mengeluarkan cairan dari dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berkaitan dengan media infiltrasi. Reagen yang dapat digunakan xylol, toluen, kloroform, hyalol substitusi. Yang terakhir citrus fruit oil, reagen limonene. Syarat larutan cleaning atau pembenihan harus memiliki kemampuan yang pertama, penetrasi jaringan cepat, penghapusan agen dehidrasi cepat, mudah diganti oleh agen infiltrasi, menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal, sifat mudah terbakar yang rendah, toksisitas rendah dan murah. Tanda-tanda berhasilnya proses cleaning atau pembenihan. Sebagai perantara larutan dehidrasi dan infiltrasi, jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembenihan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan dan tembus cahaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.